Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, bisa komen di bawah video ini. Oke, baik, pembahasan kita kali ini adalah analisa struktur base plate dan angkur untuk kolom besi siku dengan bantuan MS Excel. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana cara menentukan jumlah dan ukuran angkur yang harus kita gunakan. Kemudian cara menentukan tebal dari base plate yang kita gunakan. Kemudian kita cek terhadap kekuatan angkur, cek terhadap kekuatan base plate, cek terhadap kekuatan base beton, kemudian cek terhadap kekuatan sambungan las antara besi siku dengan base plate. Oke, baik, kita langsung saja ke pembahasan kita kali ini. Oke, baik, kali ini kita akan menghitung analisa untuk base plate dan angkur kolom besi siku. Oke, di sini saya sudah punya file Excel yang saya buat untuk mempermudah dalam perhitungan. Oke, baik, saya langsung saja untuk menjelaskan bagaimana cara mengisi dari analisa ini ya. Di sini juga saya jabarkan juga bagaimana rumusnya. Jadi apabila kalian ingin melihat rumusnya dari mana nilainya, nanti apabila saya klik seperti ini, nanti di sini ada rumusnya di atas ya. Nanti kalau mau lihat rumusnya bisa seperti ini. Untuk mengisi dari file ini, kita hanya mengisi yang berwarna merah. Selain berwarna merah tidak perlu diisi karena di situ sudah ada rumus-rumusnya yang saya buat semua linknya, jadi sehingga apabila kita ganti secara otomatis yang lain berganti. Oke, baik, saya langsung saja. Ini adalah analisa base plate dan angkur kolom besi siku seperti gambar yang ada di sebelah kiri ini. Ini sudah ada keterangan-keterangannya. Ini ada XO, YO, X1, X2, terus Y1, Y2, ini JB ya. Oke. Di sini kita untuk XO-nya ya, di sini sudah ini ya, sudah ada nilainya XO-nya. Kemudian ini YO-nya ya. Jangan lupa ini apabila mau lihat rumusnya bisa lihat di atas. Oke, kemudian X2 ya. Ini X2 ya, ini X2, ini Y2, kemudian ini JB ya, ini nilainya, ini JB nilainya. Kemudian jarak angkur, ini jarak angkur. Kemudian ini adalah jarak angkur Y. Jadi ini secara otomatis dia berganti apabila kita ganti ya yang berwarna merah. Oke, kemudian digunakan kolom. Jadi yang kita gunakan nih kolom ukuran berapa besi sikunya. Di sini bisa kita masukkan kodenya dengan cara melihat di sheet selanjutnya ada tabel baja. Nah, misalnya kita mau pakai siku ya, siku yang misalnya kita pakai ukurannya misalnya 30 ya, seperti ini ya, nomor 8 ya, nomor 8 ini bisa dilihat. Jadi kita tinggal masukkan saja sini nomor 8. Oke, secara otomatis semua berganti ya, semua berganti. Tadi coba saya balikan 18 dan 8 ya, secara otomatis berganti. Oke. Kemudian ini ada profil sikunya, siku sama kaki, ukurannya 30. Ini ukurannya juga ini ya, tebalnya dalam satuan mili. Kemudian keliling dari kolom atau keliling dari siku, ini ukurannya ya. Kemudian tegangan izin yang digunakan siku yang pertama adalah angkur. Kita pakai yang tegangan berapa, misalnya 1600 ya. Yang biasanya ada tipe-tipe angkur yang kita bisa gunakan, misalnya yang A36 atau A yang ada tipenya ya, jadi bisa lihat di produknya. Jadi dia ada tegangan izinnya yang berapa. Oke, saya coba masukkan dengan
tegangan izin yang 1600. Kemudian tegangan izin baja, ya tegangan izin baja adalah tegangan izin dari profil siku dan plat untuk penyambung yang akan kita gunakan. Jadi standarnya sih 1600 kalau untuk di pasaran ya. Oke, kemudian mutu beton. Ini adalah mutu beton dari base-nya. Misalnya mutu betonnya 225. Ya. Oke, kemudian ini adalah satuan MPa-nya. Kemudian kita masukkan beban dari perhitungan analisa struktur atau rincian beban, dia bebannya berapa? Ya beban aksial misalnya 6000 misalnya. 6000 kilo atau 6 ton. Oke, kemudian ukuran angkur kita masukkan. Ukuran angkur misalnya kita pakai 8. Ya, misalnya kita pakai 8, jumlahnya minimum 4 ya ini ya. Minimum 4. Kita bisa pakai 6 ya. Kalau 5 sepertinya penempatannya agak susah, bisa aja pakai 6 atau bisa pakai 8 atau bisa ditambahkan lagi. Oke, kemudian di sini adalah luas angkur ya, luas profil angkur. Kemudian ini jumlah angkur kita masukkan, misalnya kita pakai 4. Kemudian ini adalah panjang angkur. Panjang angkur adalah standar ya, panjang yang minimum yang 40 kali D ya, 40 D atau 40 dari diameter angkur. Atau kita bisa cari juga kira-kira kita mau pendeknya berapa, ukurannya berapa. Oke, kemudian tebal plat kita masukkan, misalnya kita pakai plat 6 mili ya. Oke, kita coba masukkan. Kemudian di sini ada kesimpulannya ya, secara ada kesimpulannya. Ini kita bisa cari di sini. Jadi untuk ukuran angkurnya, jumlah angkur, panjang angkur, tebal base plate-nya ada, yang sini juga ada satuan ukurannya. Kemudian cek kekuatan beton aman. Kekuatan base plate perlu tambah angkur atau tebal plat. Kemudian cek kekuatan angkur aman. Cek sambungan lasnya, ini bahaya. Jadi sambungan lasnya tidak cukup. Ya, jadi perlu dibesarkan misalnya ya, seperti itu. Oke, jadi kita coba cari bagaimana cara agar untuk kekuatannya ini semuanya aman. Oke, yang pertama kita cek kekuatan beton, berarti kekuatan betonnya kita pakai 225, ini masih aman. Oke, kemudian kita cek kekuatan base plate ya, atau tambah angkur atau tebal plat. Jadi kita coba besarkan angkur, misalnya kita pakai yang 10. Ini belum. Ya, kita pakai 13. Ini juga belum, kita pakai 16 misalnya. Nah, ini sudah oke. Tapi apabila dia terlalu besar, kita bisa pakai, misalnya kita kecilkan, kita ganti dengan kita tambahkan tebal base plate-nya. Misalnya kita pakai yang 8. Oke, belum bisa kita pakai yang 10. Nah, ini sudah aman, ini bisa. Atau juga misalnya kita pakai ini 8, kita tambahkan di sini ya menjadi 8 misalnya. Oh, ini sudah aman, diameter 10. Ini coba kita pakai diameter 8. Nah, ini saja sudah aman. Ini kita pakai 6. Nah, ini sudah aman ya. Kita tinggal ganti saja nih ukuran angkur untuk menentukan kekuatan angkur dan kekuatan base plate. Jadi kita modifikasi aja. Oke, di sini jadi yang kurang adalah sambungan las. Sambungan las ini kurang karena dia ukurannya tidak cukup. Panjang dari las-lasannya sama profilnya itu 3 cukup. Misalnya kita besarkan ya, kita coba besarkan. Kita pakai yang 40 ya, ini ya yang nomor 13. Kita masukkan ini nomor 13. Nah, sini kita lihat lagi. Nah, di sini sudah aman. Sini sudah aman. Jadi kita profilnya pakai yang berapa? Yang penting sini aman. Ya. Oke, di sini kita aman. Oke, di sini sebenarnya isinya hanya ini saja. Nanti kita sudah bisa menentukan ukuran angkurnya, terus jumlah angkurnya, panjang angkurnya, dan tebal base plate-nya. Ya, kita tinggal atur. Oke, saya lanjutkan ya. Ini adalah untuk analisa struktur atau hitungannya. Bagaimana cara menghitungnya menghasilkan ini aman. Oke, yang pertama adalah cek kekuatan beton. Ini adalah tegangan izin. Ini adalah koefisien dikali tegangan kuat tekan izin dari beton. Ya, ini kuat tekan izin dari beton. Jangan lupa kalau mau melihat rumusnya, ini bisa lihat di atas sini ya. Dari mana nilainya bisa dilihat. Oke, ini kemudian ini adalah koefisiennya, nilainya, ini adalah nilainya, ini adalah hasilnya, satuannya. Kemudian tegangan dingin yang terjadi P per dA kali L kali JA. Ini bisa lihat dari mana di sininya ya.
DA apa, L apa, J apa. Oke, ini kemudian ini nilainya. Bisa dilihat dari mana nilainya. Kemudian tegangan izin yang terjadi. Ini tegangan izin yang terjadi. Kita cek tegangan izin yang terjadi. Ya. Ini aman. Ya. Oke. Kemudian cek kekuatan base plate. Cek kekuatan base plate, tegangan izin yang terjadi. Ini rumusnya. Ini nilainya. Kemudian ini adalah hasilnya, tegangan izin yang terjadi. Ini satuan. Kita cek tegangan izinnya segini, kemudian tegangan yang terjadinya ini. Jadi sini aman. Oke, kemudian cek kekuatan angkur. Cek kekuatan angkur, ini rumusnya. Ini nilainya. Ini hasilnya. Oke, bisa masukkan nilainya. Oke, ini nilainya, ini hasilnya, ini satuan. Kemudian torsinya yang terjadi, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian tegangan yang terjadi, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian kita cek terhadap mutu angkur, ya, ini tegangan izin angkur. Ini adalah tegangan izin yang terjadi. Jadi ini aman. Kemudian cek sambungan las. Ini rumusnya, tegangan per luas alas, beban per luas alas. Ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian kita cek terhadap tegangan izin dari sambungan las. Ya, ini dinyatakan aman. Oke, baik. Untuk perhitungan dari analisa base plate dan angkur kolom besi siku sampai di sini kita sudah bisa menentukan ukuran angkur yang cukup aman untuk digunakan. Kemudian tebal base plate-nya juga aman digunakan serta sambungan lasnya ya antara besi siku dengan base plate ya. Oke, baik, sampai sini pertemuan kita, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Anda telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng. Dan Anda juga bisa mendownload file dengan mengklik link di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.